Allah menciptakan manusia, ternyata hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan atau perbuatan. Ibadah di sini meliputi doa, sholat, nazar, kurban, rasa takut, istighosah atau minta pertolongan dan sebagainya. Ibadah ini harus ditujukan hanya kepada Allah semata, tidak selainnya. Seperti doa yang biasa kita panjatkan di setiap membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Nah, ketika ibadah kita dialihkan kepada selain Allah, maka ancaman syirik bisa menimpa kita. Perbuatan syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah Ta'ala dalam sifat rububiyah dan sifat uluhiyahnya. Sifat rububiyah Allah adalah perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala yang khusus milik Allah, seperti mencipta, melindungi, mengatur, dan memberi rizki kepada makhluknya. Sedangkan sifat uluhiyah adalah hak untuk disembah dan diibadahi semata-mata tanpa disekutukan. Buat apa syirik ditakuti? Tidak lain karena inilah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni Allah. Karena ancaman besar itulah, maka kewajiban setiap muslim untuk terus berusaha agar tidak terjerumus dalam kemusyrikan. Sebab, kemusyrikan adalah dosa yang paling besar, paling berbahaya. Syirik juga merupakan tindakan kezaliman yang paling zalim, kejahatan yang paling besar, dan dosa yang tidak bakal terampuni. Renungkanlah firman Allah yang terdapat dalam 2 ayat dalam surat An-Nisa ayat 48 berikut ini. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dalam ayat tadi terdapat penjelasan yang sangat terang benderang bahwa orang yang meninggal dalam keadaan musyrik maka tidak ada harapan baginya untuk mendapatkan ampunan Allah. Tempat tinggalnya adalah neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Dan dakwah para nabi semua sama, memerangi syirik dan menegakkan kalimat tauhid. Kapankah kesyirikan melanda manusia? Setelah Nabi Adam alaihissalam bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah, mulailah babak baru kehidupan manusia di dunia. Dari Adam dan Hawa lahir keturunan yang bakal dan kemudian menjadikan cikal bakal pertumbuhan manusia di kolong langit ini. Zaman terus berganti, keturunan Adam alaihissalam semakin lama semakin bertambah banyak. Dalam rentang waktu berabad-abad, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam berada dalam keyakinan yang lurus. Mereka seluruhnya mengesahkan Allah dan sama sekali tidak menyekutukannya. Tidak ada yang menyembah selain Allah, tidak ada yang beribadah selain kepada Allah. Akhirnya iman kian melemah, penyelewengan dan kezaliman terbesar mulai terjadi pertama kali dalam sejarah manusia. Itu terjadi sekitar 10 generasi setelah Nabi Adam. Ibnu Abbas mengatakan jarak waktu antara Adam dan Nuh adalah 10 generasi seluruh manusia dalam Islam Tauhid. Ya, kesyirikan pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Saat itu manusia mulai berani mensekutukan Allah dengan makhluknya. Dari berbagai riwayat, awal munculnya syirik tak lain karena umat Nabi Nuh berlebihan dalam menghormati orang-orang soleh. Awalnya orang-orang soleh hanya digambar, kemudian dibuatkan patung. Tujuannya hanya untuk menghormati orang-orang soleh. Mereka ingin agar anak cucu mereka bisa mengenal orang-orang soleh itu. Di dalam surat An-Nuh disebutkan orang-orang soleh itu adalah Wad, Suwa, Yaguts, Ya'ug, dan Nasr. Mereka ini adalah orang-orang saleh yang bertauhid, tidak berbuat syirik. Mereka juga ahli ibadah dan juga berdakwah menyeru kaum mereka kepada Allah, layaknya ustadz atau kiai di zaman sekarang. Mereka amat dicintai oleh kaum Nabi Nuh. Hanya saja rasa hormat yang berlebihan itu justru melahirkan sikap pengkultusan dan ghulu atau penghormatan yang sangat berlebihan pada diri orang-orang saleh. Setan pun menyambar kesempatan ini. Dengan tipu dayanya, setan menjerumuskan generasi sesudah mereka. Mulanya, setan membisikkan kepada mereka agar membuat patung yang serupa dengan orang-orang saleh tadi dan meletakkan patung-patung tersebut pada tempat-tempat ibadah mereka. Sehingga saat mereka beribadah bisa melihat patung-patung tersebut, sehingga mereka mengingat dan mengenang kehebatan ibadah mereka. Mereka pun merasa semangat beribadahnya bertambah layaknya orang-orang saleh. Padahal itu semua hanya tipu daya setan, karena itu hanya akan menjerumuskan mereka kepada perbuatan syirik.
Benar saja, setelah satu generasi hilang, generasi berikutnya akhirnya memperlakukan patung orang soleh itu layaknya Tuhan. Mereka beribadah kepada patung-patung itu. Mereka juga meminta pertolongan dalam semua hal melalui patung. Nabi Nuh pun datang, menyerukan kaumnya untuk kembali bertauhid. Mulailah Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, dan ia berkata kepada kaumnya, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu selain Dia. Sesungguhnya, kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar, kiamat. Maka di antara kaumnya ada yang mengikuti ajakannya. Mereka terdiri dari kaum fakir dan duafa atau lemah. Adapun orang-orang kaya dan kuat, maka mereka menolak dakwahnya. Terkadang Nabi Nuh dihina dan justru dianggap sesat. Bahkan ketika Nuh mendatangi sebagian umatnya, mereka menaruh anak jarinya ke telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata beliau. Toh, Nabi Nuh tiada putus asa. Hanya saja, meski sudah ratusan tahun Nabi Nuh mengajak umatnya bertaubat, tidak banyak berhasil. Bahkan istri Nabi dan putranya pun tak mau mendengar ajakan Nabi Nuh. Para pemimpin musyrikin zaman Nabi Nuh alaihi salam ini bahkan melarang untuk meninggalkan syirik. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa, Yaguts, Ya'uq, dan Nazr. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Setelah didakwahi hampir 900 tahun dan tak mau bertobat, maka Allah pun menurunkan laknat. Kaum Nabi Nuh ditenggelamkan banjir bandar. Selain kisah kaum Nabi Nuh alaihissalam, perubahan tauhid ke syirik juga terjadi di tanah Arab. Berabad-abad sebelum datang utusan Allah yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, kaum Arab hidup dalam gelimang kesyirikan. Bangsa Arab adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sebelum datang kesyirikan atau dikenal dengan era jahiliyah, bangsa Arab menganut agama yang diwariskan oleh Ibrahim, agama tauhid. Bagaimana kesyirikan dapat kemudian merusak tatanan agama tauhid bangsa Arab? Pertama kali yang membawa tradisi penyembahan kepada berhala adalah Amr ibn Luhai al-Khuzai. Saat itu pengurusan Baitullah dipegang oleh kabilah Khuza'ah sebelum kemudian dipegang oleh orang Quraisy. Amr ibn Luhai adalah pemimpin Bani Khuza'ah saat itu. Saat itu, Amr ibn Luhai melakukan perjalanan ke negeri Syam sekitar Palestina sekarang. Syam saat itu berada dalam wilayah kekuasaan sang adik kuasa Imperium Kerajaan Romawi. Di sanalah Amr menyaksikan masyarakat Syam memiliki beberapa berhala. Berhala-berhala ini diyakini sebagai tempat memohon dan mampu mendatangkan bermacam-macam kebaikan dan mampu mencegah dari segala keburukan. Melihat fenomena itu, Amr ibn Luhai terkesima. Amr ibn Luhai pun tertarik untuk mengadopsi tradisi orang-orang Syam ini untuk diterapkan di negeri Arab. Maka Amr pun kembali ke Jazirah Arab dengan membawa bibit-bibit kesyirikan. Benar saja, di tanah Arab berhala-berhala pun langsung dipahat. Hingga Mekah dan sekitarnya dipenuhi berhala-berhala yang disembah. Ada berhala Manat bagi orang Madinah dan sekitarnya. Ada juga berhala Al-Uzza bagi orang Mekah. Berhala Al-Lata bagi orang Taif dan sekitarnya, serta berhala-berhala lain yang disembah oleh masing-masing kabilah. Kondisi kerusakan akidah masyarakat Arab demikian porak-poranda, hingga tidak ada lagi yang selamat dari kesesatan itu, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Ya, semua berbuat syirik. Dalam situasi keyakinan yang carut-marut itulah, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk mempersatukan umat manusia kembali di bawah syiar tauhid yang murni. Rasulullah bertugas mengembalikan kepada keyakinan Nabi Ibrahim, yaitu mengesahkan Allah. Selama 13 tahun dakwah Nabi Muhammad di Mekah adalah menanamkan dasar-dasar tauhid kepada umatnya.
ajakan hanya untuk meminta kepada Allah dan menuhankan Allah menjadi tugas utama. Di zaman itu, meski mereka menyembah berhala, masyarakat Arab tetap percaya Allah lah pencipta alam semesta. Bahkan ketika mereka dalam posisi kesulitan, terancam hidupnya, tetap meminta tolong kepada Allah. Hanya saja, ketika situasi telah nyaman, mereka kembali berbuat kemusyrikan. Banyak orang yang melakukan berbagai amalan dan perkara yang merupakan kemusyrikan, namun mereka tidak mengetahuinya. Bahkan sebagian orang tertipu dengan nama dan label yang terlihat Islami sehingga tercegah dari ibadah yang murni untuk Allah. Akhirnya melakukan berbagai hal yang haram, bahkan berbagai perbuatan kemusyrikan. Semoga Allah melindungi kita. Berikut ini adalah beberapa praktek kemusyrikan yang biasa dilakukan masyarakat Arab saat Nabi Muhammad diutus. Perbuatan pertama, orang-orang musyrik di zaman jahiliyah meyakini bahwa Allah adalah yang maha pencipta dan pemberi rizki bagi semua makhluknya. Tetapi saat yang bersamaan, mereka berdoa kepada ruh para wali, yaitu orang-orang yang mereka anggap soleh dan dekat kepada Allah Ta'ala dalam bentuk patung. Berhala-berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah. Tentu itu hanya menurut persangkaan sesat mereka. Maka Allah tidak meridhoi perbuatan seperti itu. Bahkan Allah menyatakan kekafiran mereka dalam firman-Nya. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Dan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka sembahan-sembahan kami, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang pendusta dan sangat besar kekafirannya. Surat Az-Zumar ayat 3. Kita saksikan di zaman sekarang ini kebanyakan kaum muslimin meminta kepada ruh wali-wali. Mereka beribadah di makam-makam dengan tujuan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, menjadikan para wali atau orang soleh sebagai perantara untuk meminta kepada Allah. Perbuatan yang kedua, orang musyrik di zaman jahiliyah selalu berdoa kepada Allah semata di waktu-waktu sulit dan sempit. Kemudian mereka menyekutukannya di waktu lapang. Allah berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka mengarungi lautan dengan kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama baginya. Kemudian tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Surat Al-Ankabut ayat 65. Maka, bagaimana mungkin diperbolehkan bagi seorang muslim untuk berdoa kepada selain Allah, baik dalam waktu sempit atau situasi lapang, sebagaimana yang sering dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman ini. Perbuatan lain yang biasa dilakukan orang jahiliyah adalah mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Misalnya, berdoa kepada orang-orang saleh yang telah mati, baik untuk meminta pengampunan dosa, menghilangkan kesulitan hidup, atau ingin memiliki keturunan dan kesembuhan penyakit kepada orang-orang saleh tersebut. Perbuatan lainnya mendekatkan diri kepada mereka dengan sembelihan kurban, bernazar, tawaf, salat, dan sujud bukan kepada Allah. Ini semua adalah perbuatan syirik karena Allah Ta'ala berfirman, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ
وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Katakanlah, sesungguhnya solatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rob semesta alam, tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Surat Al-An'am ayat 162-163. Zaman jahiliyah, profesi dukun atau paranormal termasuk yang disegani. Mereka mendatangi para dukun, tukang sihir, peramal, paranormal dan sebagainya untuk melihat masa depannya. Padahal perbuatan ini termasuk perbuatan mendustakan agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal kemudian membenarkan ucapannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW." Para dukun, peramal dan tukang sihir juga mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, termasuk bisa meramal masa depan. Padahal ini merupakan kekhususan bagi Allah Ta'ala. قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Surat An-Naml ayat 65. Nah, orang sekarang juga secara tidak sadar terlibat syirik hanya karena berlebihan dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Beliau, Nabi Muhammad SAW sendiri yang melarang hal ini. Dalam sabda beliau, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian berlebihan dalam melampaui batas dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dan melampaui batas dalam memuji Nabi Isa bin Maryam. Karena sesungguhnya aku adalah hamba Allah, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah SAW adalah seorang hamba. Tidak mungkin beliau ikut memiliki sebagian dari sifat-sifat yang khusus milik Allah Ta'ala. Umpamanya, mengetahui ilmu gaib, memberikan manfaat atau mudarat bagi manusia, atau mengatur alam semesta. Di antara bentuk pengagungan kepada Nabi Muhammad yang berlebihan dan melampaui batas adalah meyakini Nabi Muhammad mengetahui perkara yang gaib. Yang benar, Nabi Muhammad hanya tahu masa depan kaumnya berdasarkan wahyu dari Allah semata. Perbuatan lainnya memohon pengampunan dosa dan masuk surga kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Padahal perkara ini adalah khusus milik Allah Ta'ala dan tidak ada seorang makhluk pun yang ikut serta memilikinya. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan seandainya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku akan melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Surat Al-A'raf ayat 188. Perbuatan lain yang merusak tauhid dan akidah seorang muslim adalah menggantungkan jimat, baik berupa benang, cincin, gelang, manik-manik atau benda lainnya. Benda itu ditaruh di leher, tangan, atau tempat lainnya dengan meyakini jimat tersebut sebagai penangkal bahaya dan pengundang kebaikan. Perbuatan ini dilarang keras oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik." Demikian juga perbuatan atiara atau atatayur, yaitu menjadikan sesuatu sebagai sebab kesialan atau keberhasilan suatu urusan. Misalnya percaya angka 4 dan 13 atau sebagai nomor sial. Perbuatan ini juga dilarang keras oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Melakukan atiara adalah kesyirikan."
Di zaman Rasulullah Muhammad, berbagai perbuatan syirik itu telah berhasil dikikis habis. Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, telah menghancurkan gambar-gambar dan patung-patung yang dipuja. Entah mengapa, sekarang justru tumbuh kembali perbuatan syirik tersebut. Sekarang, apakah Anda tahu perbedaan syirik besar dan syirik kecil? Pengertian syirik besar adalah menyamakan selain Allah dengan Allah, baik dalam rububiyah, nama dan sifat ataupun dalam uluhiyah. Siapa saja yang menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu hak khusus Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Syirik besar dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dalam keadaan syirik dan belum bertobat daripadanya. Contoh syirik besar yakni syirik doa, yaitu di samping ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia juga berdoa kepada selainnya. Contoh lain, beribadah tetapi niat atau keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu bentuk ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syirik kecil adalah segala perbuatan yang dicap sebagai kemusyrikan oleh dalil, akan tetapi belum sampai derajat syirik besar. Konsekuensi hukum dari dua macam kemusyrikan tersebut di akhirat tentu berbeda. Pelaku syirik besar itu kekal di dalam neraka selamanya. Tidak mati, tidak pula mendapatkan keringanan siksa. Sedangkan syirik kecil dampaknya tidak sampai seperti itu. Kita memohon kepada Allah agar memahamkan kita semua dengan agamanya dan memberi taufik kepada kita semua untuk mengikuti sunnah nabinya, serta memberi hidayah kepada kita semua agar meniti jalannya yang lurus. Nah, pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan informasi yang menebalkan keimanan dan meluaskan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.